from grade 10 Joyria. Today I'm going to explain about pasar. Jadi definisi arti pasar sendiri adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Jadi secara sederhana pasar ini dapat diartikan sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual secara fisik maupun virtual untuk melakukan transaksi ekonomi. Kalian pasti tahu kan, kalau misalkan pasar itu ada pasar tradisional, ada supermarket, ada yang online juga bahkan kayak Shopee atau Tokopedia. Nah, itu tuh termasuk jenis pasar apa sih gitu. Yuk kita ulik. Jenis-jenis pasar itu ada jenis berdasarkan barang, jenis berdasarkan waktu pelaksanaan, jenis berdasarkan transaksi, dan yang terakhir adalah jenis berdasarkan organisasi atau struktur. Yang pertama adalah pasar berdasarkan jenis barang. Ini ada dua tipe, ada pasar homogen dan juga pasar heterogen. Kalau pasar homogen itu pasar yang menjual jenis satu barang aja, misalkan kayak pasar ikan, pasar yang jual beras gitu. Nah, kedua, pasar heterogen itu menjual lebih dari satu jenis barang, kayak supermarket itu kan lebih dari satu jenis barang ya gitu. Kedua, ada pasar berdasarkan waktu pelaksanaannya. Nah, ini ada 4 bahkan. Ada pasar harian, ada pasar mingguan, ada pasar bulanan, ada pasar dan juga ada pasar tahunan. Yang ketiga, ada jenis pasar berdasarkan transaksinya. Nah, ini ada dua juga, ada pasar abstrak dan juga ada pasar konkret. Nah, kalau dilihat dari namanya ini, pasar abstrak ini kan berarti tidak nyata. Dan ini berarti jenis transaksinya secara virtual atau misalkan kayak online gitu. Nah, kalau pasar konkret itu nyata kan, berarti dia jenis transaksinya langsung mana pembeli dan penjual bertemu. Terakhir adalah pasar berdasarkan organisasi atau strukturnya. Nah, ini dibedakan menjadi dua juga. Ada persaingan sempurna dan juga ada persaingan tidak sempurna. Karena aku mau ngasih unjuk ke kalian salah satu jenis pasar, yaitu pasar berdasarkan jenis transaksinya. Pasar abstrak adalah pasar di mana transaksi jual beli tidak secara langsung atau tidak tatap muka. Kata lain, pembeli dan penjual melakukan transaksi secara online. Jual pembeli pun tidak bertemu secara langsung, tidak kontak fisik gitu. Nah, contoh pasar abstrak antara lain ada pasar online, marketplace, online shop gitu. Pasar konkret itu apa sih? Pasar konkret itu adalah pasar yang memiliki wujud fisik di mana pembeli dan penjual bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi jual beli. Nah, contohnya itu tadi tuh pasar tradisional, supermarket atau warung-warung, atau juga toko kelontong lainnya gitu. Pasar konkret ini memiliki pasti fisik yang jelas seperti bangunan, kios, dan lain-lain. Jadi benar-benar kita bertemu secara langsung dengan penjual atau pembeli itu di bangunan yang jelas, lokasi yang jelas gitu. Hasilnya pun sama, interaksinya secara langsung. Jadi misalkan kita dari POV pembeli, kita bisa melihat, meraba barangnya secara langsung gitu. Nah, jadi itu teman-teman sekilas pasar berdasarkan jenis transaksinya. Jadi kalian bisa membedakan nih yang konkret mana, yang abstrak juga mana, gitu teman-teman. Terima kasih, thanks for watching, goodbye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.